Eh, Saudara-saudara sekalian, Shalom. Tuhan berkati kita semua. Beberapa hari yang lalu saya diberi kesempatan oleh salah satu persekutuan karyawan dari salah satu instansi pemerintah di Jakarta untuk sharing firman Tuhan dengan judul Do It Well and Be the Best. Ya, kerjakanlah itu dengan baik dan jadilah yang terbaik. Nah, saya melihat bahwa firman Tuhan atau tema ini sangat relevan, bukan saja untuk mereka yang bekerja di pemerintahan, tapi juga bagi mereka yang bekerja di mana saja ya, yang bekerja di BUMN, non pemerintah, ya LSM, di BUMD, di swasta ya tentu saja, bisnis ya, baik itu usaha skala menengah, skala besar, bahkan juga usaha-usaha skala kecil atau usaha mikro. Nah, tema tersebut ya, kerjakanlah dengan baik dan jadilah yang terbaik itu saya mengambil bacaan Alkitab dari kitab Rut pasal 2 ya. Jadi kitab Rut pasal 2 saya melakukan survei dan akhirnya saya tiba pada tiga kesimpulan atau tiga topik besar ya yang menjadi dasar bagi mendukung tema yang besar tadi ya, tema kerjakanlah yang terbaik dan jadilah yang terbaik tadi. Dan tiga poin itu yang saya bisa gali dari Rut pasal 2. Yang pertama adalah motivasi dalam bekerja, yang kedua kinerja dalam bekerja atau prestasi dalam bekerja, dan yang ketiga penghargaan dalam bekerja atau promosi dalam bekerja. Jadi ada tiga hal, yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah prestasi, dan yang ketiga adalah promosi. Nah, saudaraku, Anda pasti sudah tahu tentang latar belakang kitab Rut. Jadi kitab ini diawali dengan cerita bahwa terjadi kelaparan di tanah Yehuda, di Bethlehem. Lalu kemudian Elimelek dan istrinya Naomi berserta kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion, mereka merantau ke Moab. Nah, dan di sana uh, Mahlon dan Kilion menikah dengan masing-masing dengan Orpa dan Ruth, dan kemudian Elimelek meninggal dan kedua anaknya juga yaitu Mahlon dan Kilion meninggal, sehingga pada akhirnya Naomi dan Ruth pulang ke Bethlehem. Jadi mereka balik dari Moab ke Bethlehem. Nah, saudara-saudaraku, cerita ini ya setelah ini adalah latar belakangnya. Jadi setelah Ruth dan Naomi atau Naomi dan Ruth kembali dari Moab ke Bethlehem itu, sebetulnya mereka dalam kondisi yang sangat sangat terpuruk ya, dalam kondisi ekonomi. Mereka tidak ada apa-apanya, kemudian tidak punya anggota keluarga inti lagi selain mereka berdua. Kemudian dari segi sosial, segi ekonomi ya, bahkan Naomi sendiri terguncang imannya ya dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga ketika dia tiba di Bethlehem ya, banyak orang menyapa dia. Kemudian dia berkata begini, bahwa dengan tangan penuh aku pergi dan dengan tangan kosong Tuhan telah memulangkan aku ke Bethlehem ini. Jadi itu menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya kondisi mereka saat itu. Dengan tangan penuh aku pergi dan dengan tangan kosong aku kembali ke Bethlehem. Nah, saudara-saudara sekalian, dari latar belakang tadi kita sekarang tiba pada Rut pasal 2, ketika Naomi dan menantunya Rut, mereka berdua tiba. Tentu saja mereka dalam kondisi yang seperti tadi ya, agak sulit kehidupan sosial ekonominya ya. Namun mereka harus melakukan sesuatu dan mereka harus bekerja. Dan motivasi untuk bekerja itu adalah daya dorong ya dalam bekerja bagi Naomi dan Ruth untuk bisa hidup. Nah, saudara, saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Rut pasal 2 yang menjelaskan tentang motivasi ini ya, motivasi bagi Ruth dan Naomi untuk hidup. Dan ini semacam strategi yang mereka harus pegang ya, mereka harus pegang agar supaya mereka bisa hidup dalam kondisi yang sulit itu. Di dalam Rut pasal 2 ayat 2 dikatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai
di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara-saudara sekalian, Ruth menawarkan kepada mertuanya Naomi bahwa biarkanlah dia pergi untuk memungut jelai. Ini menandakan bahwa Ruth harus melakukan sesuatu. Mereka harus melakukan sesuatu. Sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Ruth harus pergi, ya, pada saat itu memang pada musim panen, ya, dan Ruth harus pergi ke ladang dan bekerja di belakang orang-orang yang sedang panen, ya. Jadi sisa-sisa panen, lalu kemudian Ruth seperti perempuan-perempuan yang bekerja pada saat itu bisa memungut sisa-sisa panen itu dan bisa dijadikan bagian, ya, bisa dijadikan pegangan bagi mereka, bagi kehidupan mereka. Nah, saudara, ini adalah sebetulnya satu motivasi bekerja. Pekerjaannya memang sangat sederhana, ya, dan pekerjaan ini banyakkan dikerjakan oleh perempuan-perempuan pada saat itu. Bukan pekerjaan yang besar, tapi pekerjaan yang sederhana, tapi Ruth harus melakukannya. Dan kemudian pekerjaan ini pun sangat rentan, ya, terhadap perbuatan kekerasan, ya, dari pihak laki-laki. Sehingga Anda kalau membaca di dalam pasal 2 ayat 9, pasal 2 ayat 22 dan pasal 2 ayat 16 mengindikasikan bahwa bekerja sebagai perempuan yang memungut jelai ini atau sisa-sisa panen ini memang terbuka kesempatan untuk diperlakukan secara tidak benar atau secara kasar oleh laki-laki. Tetapi pekerjaan ini, saudaraku, menunjukkan, ya, jadi Ruth sebagai seorang yang baru di Bethlehem, ya, seorang pendatang di Bethlehem yang baru saja datang dari tanah asing, dan dia sendiri mengakui bahwa dia adalah seorang perempuan dari negeri asing, ya. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, keinginan Ruth mau bekerja, ya, dan tantangan untuk bisa mempertahankan kehidupan itu adalah motivasi yang besar, sehingga pekerjaan yang sederhana dan sulit itu pun Ruth harus melakukannya. Saudara, ini menunjukkan karakter dan motivasi dari Ruth bahwa dia mau bekerja, dan dia mau bekerja demi untuk ibu mertua dan untuk kehidupan dia dan ibu mertuanya. Saudara-saudara sekalian, dari konteks cerita bahwa mereka berada dalam keadaan yang sulit, ya, secara ekonomi, maka keadaan secara ekonomi itu sebetulnya yang menjadikan dasar atau motivasi atau alasan. Dan sebetulnya ini adalah apa yang disebut dengan strategi untuk survive, ya, jadi survival strategi. Jadi kalau dinilai lebih jauh, dievaluasi lebih jauh, ditelaah lebih jauh, apa sih motivasi Ruth yang untuk bekerja? Maka motivasi yang pertama adalah survival strategi. Mereka harus hidup, mereka harus menjalani kehidupan, ya, dan tidak ada cara lain. Salah satu cara itu yaitu Ruth harus pergi bekerja karena Naomi sudah berumur, sudah tua, dan salah satu cara yaitu Ruth harus turun dan bekerja, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang motivasi. Jadi motivasi bagi Ruth bekerja adalah survival strategi demi untuk keberlangsungan kehidupan mereka, dan bekerja secara seperti tadi, ya, mengungut jelai, sisa-sisa panen adalah cara untuk survive. Jadi ini adalah survival strategi. Jadi motivasi pertama Ruth bekerja untuk survive adalah survival strategi. Saudara sekalian, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, ya, dan di dalam Kolose 3 ayat 23, Rasul Paulus menyampaikan begini, hai hamba-hamba. Jadi hamba-hamba adalah mereka yang bekerja untuk tuannya. Paulus berkata, hai hamba-hamba, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sebetulnya ini adalah motivasi, ya. Paulus ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba pada saat itu, bahwa bekerjalah sedemikian rupa dan pekerjaan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ini juga adalah salah satu motivasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perbandingan kedua perikop Alkitab ini, jadi dari Rut dan kemudian dari Kolose ini, ya, kita bisa menarik pelajaran bahwa motivasi seseorang dalam bekerja itu sebetulnya yang pertama adalah finansial ekonomi.
Jadi daya dorong untuk seseorang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan finansial dan kebutuhan ekonominya. Tetapi bagi seorang Kristen itu tidak cukup sampai di situ, ya. Ada yang lain, dan strategi yang lain atau motivasi yang lain itu adalah bahwa tempat bekerjamu itu adalah tempat untuk memuliakan Tuhan. Ya, dikatakan kerjakanlah, perbuatlah segenap itu seolah-olah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dimanapun bekerja, bekerjalah seolah-olah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi tempat kerjamu itu adalah tempat untuk mengekspresikan bahwa kamu bekerja untuk Tuhan, bahwa kamu bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Dan di sana Allah dimuliakan atau Tuhan dimuliakan. Jadi motivasi seseorang dalam bekerja itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah survival strategi secara sosial ekonomi. Yang kedua adalah tempat pekerjaanmu itu adalah tempat untuk pelayanan, ya, tempat untuk pelayanan, ministerial place. Dalam hal ini motivasinya adalah ministerial strategy. Dan yang ketiga itulah tempat untuk penyembahan atau worship strategy. Saudara, ladang pekerjaanmu adalah ekspresi tempat pelayananmu. Jadi ekspresi di mana kamu bisa melayani Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari adalah ladang pekerjaanmu. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa motivasi kita bekerja tidak sekedar survival secara sosial ekonomi, secara finansial ekonomi, tetapi motivasi kita bekerja yaitu di tempat pekerjaan. Kita menggunakan tempat pekerjaan itu sebagai worship place dan sebagai tempat untuk kita melayani. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, yaitu tentang prestasi. Jadi tempat untuk kita bisa bekerja dengan baik, untuk kita menjadi yang terbaik. Pertama, kita harus mempunyai motivasi yang benar, dan yang kedua, kita harus bekerja dengan baik. Ya, di setiap tempat pekerjaan kita harus bekerja dengan kinerja yang sangat-sangat baik. Saya ingin membaca dari Rut pasal 2 ayat 7. Ya, ayat 7 mengatakan demikian. Tadi ia berkata, ini menurut pekerjanya Boas, ya. Jadi karena Rut bekerja di ladangnya Boas, dia ikut memanen tadi, memungut jelai di ladangnya Boas. Jadi ketika Boas bertanya kepada salah seorang pekerja laki-lakinya tentang Rut, kemudian pekerja itu menjawab demikian. Tadi ia berkata, jadi Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Kemudian demikian lanjutannya, begitulah ia datang, jadi begitulah Rut datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, apa yang dilakukan oleh Rut, dikatakan di sini begini, bahwa begitu ia datang, dia terus sibuk bekerja. Jadi ketika diberi izin untuk memungut jelai, dia terus sibuk bekerja. Dari pagi sampai sekarang. Nah, pagi sampai sekarang itu adalah jam istirahat, ya, jam siang hari. Ketika Boas datang untuk menginspeksi apa yang dilakukan pada saat panen itu, ya, pekerja-pekerjanya pada saat panen itu. Kemudian dikatakan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana pekerjaan yang berat itu dilakukan Rut dengan sangat serius. Dia sibuk dari pagi sejak datang, dia kerja sampai siang hari dan seketika pun ia tidak berhenti. Dengan kata lain, dia menggunakan waktunya dengan sangat baik dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara, ayat lain pada Rut 2 ayat 15 mengatakan demikian. Rut 2 ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, ya, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Jadi ceritanya setelah Rut diajak makan sama Boas, ya, mereka makan bersama-sama. Kemudian setelah makan dia langsung bekerja, ya. Jadi ayat ini mengatakan 2:15 ini, setelah makan siang dia tidak beristirahat cukup lama tapi dia langsung bekerja. Jadi tadi dari pagi, ya, bekerja sibuk tidak berhenti sampai siang hari, makan siang, habis makan siang dia langsung bekerja. Kemudian ayat 17 mengatakan demikian, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara sekalian, setelah makan siang tadi Rut bekerja, tetapi Alkitab mengatakan Rut bekerja sampai petang.
Dan saudara sampai petang itu bukan jam 3, jam 4, tapi ya sampai sore ya, sampai sore hari. Jadi Ruth bekerja sepanjang hari, dia melakukan pekerjaan itu dan menghasilkan jelai-jelai itu, jelai-jelai gandum itu, yang jumlahnya seeva itu kira-kira 10 kilogram. Bapak Ibu, inilah prestasi dan kinerja Ruth. Jadi Ruth bekerja begitu keras, dia bekerja tidak ada berhentinya, sungguh-sungguh menggunakan waktu, dan dia tidak bekerja seperti orang lain. Ya, orang lain bekerja ada istirahat, ya, tetapi kesaksian dari pekerja-pekerja laki-laki pada saat itu bahwa tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, begitu datang dia bekerja dari pagi sampai siang terus sibuk, ya, artinya dia kerja dengan serius dan tidak pernah istirahat, dan setelah makan dia langsung bekerja dan bekerja sampai petang. Nah, saudara sekalian, itu menunjukkan karakter dan sifat yang luar biasa dari Ruth, bahwa dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menunjukkan prestasi dari Ruth bahwa dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan memanfaatkan waktu, dengan bekerja dengan serius, dan tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Jadi waktu yang diberikan itu dia gunakan betul-betul dalam bekerja. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu Presiden Prancis, ya, Emmanuel Macron, dia menyampaikan hal yang penting tentang bekerja ini. Mengapa? Karena di Prancis ada demo besar-besaran dari banyak pekerja yang memprotes penundaan usia pensiun, perpanjangan usia pensiun dari 62 ke 64 tahun. Ya, jadi ada kebijakan seperti itu di Prancis. Kemudian terjadi protes di mana-mana, di Paris dan banyak kota-kota besar di Prancis, ya. Tetapi kemudian Presiden Emmanuel Macron ini dia bertemu dengan banyak orang dan dia berkata begini, kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Bukan saja dalam hal perpanjang masa pensiun, tetapi juga pada hari-hari ini ketika kamu bekerja, ketika kita bekerja. Karena kondisi ekonomi yang begitu sulit saat ini, ya, resesi yang menyerang banyak negara termasuk di Prancis, sehingga Presiden Emmanuel Macron mengatakan bahwa orang Prancis harus banyak bekerja, harus bekerja dengan serius, dan dia kasih contoh yang sangat luar biasa. Dia katakan, lihatlah pedagang-pedagang di pasar itu. Pedagang-pedagang di pasar itu datang pagi-pagi, membuka tokonya, berjualan, dan sampai kadang-kadang malam hari. Jadi begitulah contoh yang digunakan Emmanuel Macron mengenai bagaimana seharusnya orang Prancis bekerja pada zaman sekarang. Dan saudara, sebetulnya Ruth sudah menunjukkan itu pada zamannya, ya, bahwa dia bekerja dari pagi sampai petang dan tidak ada sedikit pun dia beristirahat, hanya beristirahat untuk makan. Saudara-saudara sekalian, saat ini, ya, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini terjadi banyak yang disebut dengan layoff atau pemutusan hubungan kerja. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar melakukan apa yang disebut dengan headcount reduction, ya, pengurangan orang yang bekerja. Google sendiri sudah 12.000 orang dalam 2 tahun terakhir. Microsoft 10.000 orang. Kalau Dell pada tahun 2022 itu 100.000 orang. Dan hanya di dalam 3 bulan 2023 ini 159.000 orang. Ya, Amazon 18.000 orang, Salesforce 8.000 orang. Saya memberikan contoh ke Anda adalah perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan startup yang di Indonesia ini mengurangi jumlah karyawan. Dan saudara, salah satu indikator untuk mengurangi jumlah karyawan apabila karyawan tersebut tidak produktif lagi dan tidak kontributif lagi kepada perusahaan. Jadi mereka yang bertahan di dalam kondisi yang sulit adalah mereka yang bekerja. Mereka yang tidak bekerja dengan serius maka kemudian dihentikan, ya, dilepaskan hubungan kerjanya. Nah, saudara, ini ingin mengajarkan kepada kita dalam hal prestasi bekerja ini memang kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan sama dengan orang kebanyakan. Seperti Ruth yang tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan jangan menggunakan waktu dengan membiarkan waktu berlalu tanpa menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang produktif. Yang sungguh-sungguh bisa mendatangkan manfaat. Saudara, bila Anda bekerja dari rumah atau working from home, ya, atau dari mana saja Anda bekerja dari distant office, maka Anda pun harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan orang yang bekerja dari rumah atau dari distant office itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini mengatakan begini, bahwa dalam hal prestasi dan kinerja,
Maka setiap orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Supaya Anda bisa bertahan dalam keadaan yang sulit, maka Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak menggunakan kesempatan dan waktu kerja untuk melakukan hal yang lain, tapi sungguh-sungguh menggunakan kesempatan dan waktu kerja untuk mendatangkan keuntungan, ya, bagi diri Anda sendiri dan bagi tempat di mana Anda bekerja. Saudara, yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah prestasi, dan yang ketiga adalah promosi atau penghargaan. Saya ingin membaca dari Rut pasal 2 ayat 10 sampai ayat 12, ya. Ayat 10 sampai ayat 12 mengatakan demikian. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya ini artinya kepada Boas, "Mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Kemudian ayat 11, Boas menjawab kepada Rut, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan." Saudara sekalian, ayat ini ingin mengatakan bahwa Boas memberikan penghargaan, ya, penghargaan kepada Rut, ya. Dan ternyata ya di dalam ayat-ayat ini dikatakan Boas sudah tahu apa yang dilakukan oleh Rut. Ya, jadi pada masa sebelumnya yang dilakukan oleh Rut itu sudah terekam oleh Boas. Track record diketahui. Track record Rut diketahui bagaimana dia memperlakukan dengan baik Naomi, ya, dan dia memutuskan untuk mengikuti Naomi dari Moab, dari bangsanya, untuk masuk mengikuti Naomi ibu bertuanya. Dan bahkan Tuhannya Naomi, dia percaya kepada Tuhannya Naomi, yaitu Allah, Yahweh Bapa di sorga. Saudara sekalian, Boas memiliki info lengkap tentang Rut. Dan Boas memberkati, ya, Boas memberkati dan Rut dihargai. Rut mendapatkan penghargaan dan bahkan Boas dengan blessingnya, dengan memberkati, Boas berkata bahwa kiranya Tuhan Allah memberkati engkau. Karena engkau telah melakukan banyak hal yang baik, maka kiranya Tuhan Allah memberkati engkau. Saudara sekalian, saat ini track record itu begitu penting, ya. Saudara, kalau seseorang ingin mengetahui Anda dengan mudah, track record Anda bisa diketahui. Dari medsos Anda, dia tinggal googling aja, maka dia akan mengetahui tentang track record Anda. Jadi saat ini orang ingin membangun engagement atau hubungan atau relasi dengan orang lain, maka yang dia cari tahu tentang orang lain itu yaitu dia tinggal cari track recordnya. Dan berdasarkan track recordnya itu, maka bisa diketahui, bisa dilakukan bisa tahu apa yang harus dilakukan kemudian. Saudara-saudara sekalian, penghargaan hanya Anda dapatkan apabila Anda punya track record yang baik, ya. Penghargaan hanya Anda akan dapatkan, promosi hanya Anda akan dapatkan apabila Anda mempunyai track record yang baik. Dan sebetulnya ketika Anda bekerja hari ini tidak lain yaitu Anda membangun track record. Jadi bagian ketiga ini ingin mengatakan ketika Anda bekerja hari ini, setiap hari Anda membangun record. Yang pada akhirnya nanti record Anda itu akan dievaluasi dan akan dinilai apakah Anda itu layak untuk diberikan penghargaan atau tidak. Jadi hendaklah Anda pahami hal ini seperti Rut yang baru sekali datang ke ladang Boas, tetapi Boas sudah tahu recordnya sebelumnya ini seperti apa. Dan akhirnya Boas memberikan penghargaan kepada Rut. Saudara, Anda hanya akan dipromosi, dihargai oleh atasan Anda apabila Anda mempunyai record yang baik. Dan hendaklah Anda sadari bahwa sebetulnya selagi Anda bekerja ini adalah Anda membangun track record. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya ingin kita baca dari Kolose 3 yang tadi saya sudah baca ke Anda, ya. Kolose 3 ayat 23 dan ayat 24. Jadi Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose, kemudian pada ayat 23 ayat 24 yang dialamatkan kepada para pekerja, ya. Jadi ayat 23 ayat 24 ini dialamatkan kepada para pekerja. Jadi kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang bekerja. Dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini sangat menarik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu. Jadi ini adalah motivasi. Tetapi pada yang sama ini juga adalah prestasi. Perbuatlah dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi kemudian ayat 24 mengatakan begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, ayat 24 ini menjelaskan mengenai penghargaan atau promosi. Jadi tadi kalau ayat 23 menjelaskan mengenai motivasi dan prestasi atau kinerja, maka ayat 24 mengatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi sebetulnya promosi, saudaraku, itu tergantung dari Tuhan. Memang Tuhan menggunakan manusia, Tuhan menggunakan sistem, Tuhan menggunakan kantor Anda, tempat akan Anda bekerja, untuk memberikan penghargaan, ya, sebagai saluran penghargaan. Tapi semuanya itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita semua dipanggil dalam dunia pekerjaan kita. Dan motivasi yang penting dalam kita bekerja yaitu bahwa tempat pekerjaan kita adalah tempat kita mencari nafkah. Tetapi tempat pekerjaan kita adalah ladang penyembahan dan ladang pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, bahwa kita akan mendapatkan penghargaan. Dan apabila Anda dipromosi, ya, Anda diberikan penghargaan dalam bentuk promosi kepada jabatan yang lebih baik, upah yang lebih besar, posisi yang lebih baik, itu bukan karena siapa-siapa. Karena memang Allah berkehendak untuk itu terjadi bagi anak-anaknya. Saudara sekalian, bekerjalah dengan baik, lakukanlah pekerjaan Anda dengan baik saat ini di tempat di mana Tuhan berikan kepada Anda, dan jadilah yang terbaik. Jadilah teladan di dalam dunia pekerjaan. Tuhan berkati Anda. Amin.